Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nazrul Effendi, dosen pendamping untuk tim PKMKC dengan judul Aplikasi Penerjemah Bahasa Isyarat dan Bahasa Indonesia Dua Arah berbasis Android. Tim yang saya dampingi ini beranggotakan Bagas, Pitaloka, dan Ismada. Setiap makhluk hidup yang ada dapat berkomunikasi. Tapi, apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi untuk menghubungkan individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok lainnya. Informasi tersebut dapat disampaikan dengan menggunakan media auditif maupun media visual. Salah satu bentuk media visual itu sendiri adalah gerakan bagian tubuh seperti tangan, ekspresi wajah, dan anggota tubuh lainnya yang kemudian dikembangkan menjadi berbagai macam bahasa isyarat. Salah satu jenis bahasa isyarat yang umum digunakan adalah American Sign Language atau ASL, di mana ekspresinya disesuaikan dengan kaidah dan tata bahasa Inggris. Di Indonesia sendiri, terdapat dua jenis bahasa isyarat. Salah satunya adalah Sistem Bahasa Isyarat Indonesia atau SIBI, yang merupakan bahasa isyarat yang diadopsi dari ASL. Jenis bahasa isyarat lainnya adalah Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO, yang dianggap sebagai bahasa isyarat alami karena lebih mudah digunakan dalam komunikasi dengan penyandang disabilitas. Bahasa isyarat kerap digunakan oleh difabel rungu maupun difabel wicara untuk berkomunikasi. Difabel rungu merupakan individu yang memiliki keterbatasan pada indera pendengarannya. Sedangkan difabel wicara merupakan individu yang memiliki keterbatasan dalam berbicara. Aplikasi yang kami rancang memungkinkan pengguna untuk dapat menerjemahkan bahasa isyarat menjadi bahasa Indonesia maupun sebaliknya dengan menggunakan teknologi machine learning. Dengan harapan dan tujuan untuk dapat membantu penyandang disabilitas dalam berkomunikasi dengan non-difabel. Fitur yang terdapat dalam aplikasi ini adalah fitur gesture to text dan text to gesture. Fitur gesture to text adalah fitur yang dapat digunakan untuk memindai gerakan tangan melalui kamera gawai dan kemudian dikonversi ke dalam bentuk tulisan yang tertera di layar gawai. Sedangkan fitur text to gesture adalah fitur yang mengubah teks yang dimasukkan menjadi gambar gerakan tangan pada layar gawai. Aplikasi penerjemah ini bekerja berdasarkan beberapa algoritma. Algoritma pertama yang diimplementasikan adalah algoritma penyaring warna yang dinamakan HSV thresholding, di mana aplikasi ini hanya akan meneruskan gambar dan warna pada jangkauan nilai hue, saturation, dan value tertentu. Gambar yang diteruskan merupakan gambar real-time atau waktu nyata. Gambar waktu nyata yang diperoleh dari kamera dibandingkan secara periodik sehingga dapat ditentukan bagian mana yang merupakan latar belakangnya. Kemudian, menggunakan algoritma subtraksi latar belakang yang terdeteksi oleh aplikasi hanyalah pergerakan tangan dalam ROI. ROI atau Region of Interest adalah daerah deteksi gerakan tangan. Penentuan ROI ini dilakukan dengan hanya menentukan daerah gambar yang akan dijadikan daerah deteksi gerakan tangan. Dalam ROI, algoritma ini menentukan cakupan daerah tangan melalui garis terluarnya yang terdeteksi oleh kamera dan algoritma-algoritma sebelumnya. Algoritma selanjutnya adalah algoritma identifikasi sela-sela jari. Algoritma ini menentukan jumlah sela-sela jari yang terdeteksi sehingga alat penerjemah dapat membedakan gerakan tangan yang satu dengan gerakan tangan yang lainnya. Aplikasi ini memiliki prospek dalam mendukung pelaksanaan Sustainable Development Goals, terutama tujuan keempat, yaitu menjamin kesetaraan akses edukasi dengan membangun lingkungan belajar yang inklusif dan menyediakan bantuan untuk penyandang disabilitas. Aplikasi penerjemah ini dapat dikembangkan melalui fitur dan algoritmanya. Fitur yang dapat diinkorporasikan utamanya adalah speech to text dan text to speech menggunakan speech recognition. Algoritma juga dapat dikembangkan untuk mengenali lebih banyak objek dalam kombinasi interaksi dengan gerakan tangan.
sehingga algoritma dapat menjadi lebih akurat. Sekian dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.